Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau janjikan, ada yang tak terpenuhi. Dari semua yang kau katakan, tiada yang tak penuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu selamanya. Kau beri bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu
awal. Kita katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan sekali lagi katakan, andaikan ku tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu
menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan, selamanya menyembahmu. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Selamanya menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Sekali katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu
yang ku mau menyenangkanmu, Yesus. Yesus, Yesus kau dambaan, Yesus, Yesus kau dambaan hatiku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekarang katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Senantiasa, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau ada dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus kaulah segalanya. Terima kasih selamanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, mari silakan kembali Engkau mengajari kami Tuhan. Dengan segala hikmat-Mu, dengan segala perkataan-perkataan. Oh, Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu, memerintah atas seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat pagi. Yang di radio oke kah suaranya? Mana nih? Oh ya, berarti masuk ya suaranya. Oke. Ya.
Oke, baik. Pagi hari ini sebelum kita lanjut ada yang mau sharing kah? Silahkan. Kalau ada yang mau sharing. Cik satu. Suara saya oke kah? Cik satu. Cik satu. Oke. Si feedback ya. Cik satu. Oke. Baik. Ada yang mau sharing? Ada yang mau berbagi sebelum kita lanjut? Sudah jam 5. Ada? Kalau ada silahkan ya. Langsung. Tak ada kah? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya. Oke, baik. Kita masuk ke bab 8 sekarang ya. Sejak saat ketika Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Kerajaan telah disaksikan, ruang lingkup pengelolaan Tuhan telah terbentang secara keseluruhan di seluruh alam semesta. Ya, jadi saudara, ketika mulai ada orang-orang yang menyebarkan ya, sudah barang tentu saudara dari orang-orang yang mengalami Tuhan pertama kali dulu ya. Nah, maka dikatakan bahwa pengelolaan Tuhan itu ruang lingkupnya itu makin meluas gitu. Ya, jadi kita jadi mengerti bagaimana caranya Tuhan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya gitu. Ya. Jadi makanya dikatakan dimulai dari apa? Dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea pertama dulu atau? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi gitu ya. Itu ruang lingkupnya. Ya, jadi pertama kali kita mengalami penaklukannya dulu. Ya. Kalau dulu gitu kan kita itu belum ditaklukkan sudah langsung ini ya di apa di-push atau didorong gitu untuk menyebarkan gitu. Nah, tapi sekarang kita mengalami penaklukan dan mengalami firman. Kita mengalami firman itu sendiri. Jadi yang memimpin penyebaran itu ya Tuhan itu sendiri gitu. Melalui kita gitu. Jadi makin jelas setiap orang akan menghormati Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan. Jadi bukan lagi seperti di Matius 7 kan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, gitu. Berarti kan dia lebih dominan. Gitu. Makanya dikatakan bahwa segala sesuatu dari diri kita itu, kalau kita yang apa namanya ya, kita yang take over, maka itu sebagai satu kekejian di hadapan Tuhan gitu.
itu seperti api asing di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, jadi disitulah perbedaannya yang sangat mencolok ya, di mana kita tidak sembarangan dalam bertindak gitu. Nah, itu sangat baik bagi kita gitu. Itu karena kasihnya Dia. Kita tahu ketika Elia, jadi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus gitu. Kan dia sudah melewati pelayanan yang panjang bersama dengan Tuhan kan. Tetapi kesombongannya itu tersembunyi jauh gitu. Di dalam hatinya yang paling dalam gitu ya. Nah, jadi ketika dia ada di puncaknya, jadi waktu dia membabat habis nabi-nabi Baal itu, saudara, itu dia sedang ada di puncak pelayanannya gitu. Wow, mungkin kerajaan kegelapan itu benar-benar dihakimi gitu ya oleh seorang manusia, Elia gitu. Nah, jadi saudara, hanya dengan sedikit saja Tuhan meninggalkan dia. Jadi kan seperti itu sebetulnya dia yang tadinya perkasa sekali gitu, dia membabat habis. Kenapa tiba-tiba hanya dengan ancaman seorang perempuan? Gitu. Sedangkan tokoh-tokoh di baliknya perempuan itu saja dibabat habis sama dia. Apalagi cuman seorang manusia biasa seperti Isabel. Gitu. Nah, kenapa dia itu sangat takut dengan ancaman itu? Itu adalah karena Tuhan sengaja meninggalkan dia demi Elia itu boleh mendapati bahwa kalau bukan Tuhan yang berperang, gitu, maka segala tindakan dia itu sia-sia gitu. Nah, jadi makanya saudara ketika Tuhan jumpai dia di gua itu, ngapain kamu di sini katanya. Dia komplain sama Tuhan. Gitu. Tinggal aku sendiri, ini sekarang aku dikejar. Ngapain? Kenapa? Jadi kalau kita boleh telusuri lebih dalam tentang pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan itu, pastilah ada begini. Kok kamu takut? Nah, kira-kira begitu. Kok kamu jadi lari gitu? Coba-coba. Nah, gitu. Kok kamu bisa seperti itu? Udah tenang gitu. Nah, jadi saudara, setelah itu kan Elia itu boleh kita lihat bagaimana boleh dikatakan bukan dia lagi yang bertindak. Jadi ada melalui orang lain. Ya, melalui orang lain dan sampai matinya Isabel gitu. Nah, terus kita melihat ternyata Isabel itu pun kalau kita melihat di kitab Wahyu dia eh, masih diinginkan oleh Tuhan untuk ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Padahal kalau kita lihat bagaimana jahatnya dia gitu kan di masa itu, tapi di kitab Wahyu itu jaraknya cukup lama gitu. Ya ratusan tahun ya. Nah, disitulah kita belajar bagaimana seluruh alam itu ditaklukkan, termasuk di alam roh. Makanya kalau dikatakan
sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud langit itu sebetulnya adalah dunia roh gitu. Dunia yang di atas kan. Sebetulnya kalau dikatakan di atas itu bukan masalah posisi di atas gitu ya. Kita memandang ke atas gitu. Bukan itu sebetulnya. Kalau kita lihat alam semesta ini kan kemana atasnya gitu. Kalau kita lihat misalnya bumi yang berputar ke arah itu, atasnya kemana gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan, jadi yang dikatakan di langit itu adalah mereka yang ada di awang-awang lah, kira-kira begitu. Di alam roh gitu. Di dunia orang mati gitu. Ya. Nah, itu digoncangkan. Jadi digoncangkan itu adalah pemahaman mereka sebetulnya. Jadi semua, jadi termasuk sebetulnya, jadi kalau sekarang ini, kalau mereka seperti menghidupkan para leluhur mereka, gitu. Ya, karena memang mereka menemukan gitu ya, jadi mereka ingin kembali ke awal yang semula. Jadi kenapa mereka itu mengalami ketenangan ketika mereka itu bersemedi gitu? Karena memang mereka itu kembali ke kayak kembali ke natural gitu sebetulnya. Ya, jadi makanya ternyata mereka itu eh, menemukan bagaimana bahwa situs-situs gitu, seperti misalnya eh, candi gitu ya. Jadi ketika mereka pergi ke sana itu untuk kayak menghidupkan, nah istilah mereka ini, istilahnya dia itu menghidupkan DNA dari para leluhur mereka, mengonkan gitu. Oke, nah sehingga tanpa sadar istilahnya kesaktian yang dimiliki oleh para leluhur mereka bisa hidup kembali di dalam mereka. Nah, itu yang ini ya, yang mereka yakini gitu. Jadi kalau mereka dulu pintar, hikmat segala macam, itulah yang mereka hidupkan. Oke? Nah, sudah barang tentu saudara, mereka itu untuk bisa mencapai ke sana juga dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang murni gitu. Nah, jadi saudara, dengan firman Tuhan disampaikan gitu. Jadi kenapa dikatakan firman Tuhan yang maha kuasa? Jadi sebetulnya mereka-mereka itu juga mendapatkan firman dari Yahweh gitu. Apa saja mereka sebut gitu. Ya. Makanya kebanyakan kalau seperti kemarin kita misalnya kalau kita melayani kalau itu nyata ya sampai bermanifestasi. Biasanya kan mereka itu saya jadi ingat gitu ketika yang saya layani dulu di di kampung itu kan. Itu kan dia bilang iya dulu pernah ada yang bilang dulu bahwa akan datang nanti orang yang akan menyampaikan eh, sesuatu gitu. Jadi si nenek moyang ini, jadi ketika kita sampaikan Injil itu, oh dia ini sampai apa ini ya yang dulu dijanjikan itu gitu. Ya, jadi eh, jadi mereka itu saudara yang dipimpin oleh
yang dipimpin oleh Yahweh kalau yang dari dulu gitu kan. Itu saudara, ketika mereka mendengarkan sesuatu yang baru itu tergoncang sebetulnya. Jadi hanya mereka yang mau jadi makanya ketika sekarang kita itu memberitakan kabar yang baru, yang terupdate, itu cukup menggoncang mereka. Gitu. Perkataan itu menggoncang, perkataan yang baru, pemahaman yang baru. Ya, jadi saudara, kan awal-awalnya juga kita tergoncang, gitu. Ya, tapi berikutnya, saudara, kita melihat dengan segala hikmatnya itu dia menenangkan hati kita, gitu, dengan berbagai macam cara, gitu. Kita diyakinkan terus bahwa sudah ikuti saja terus, gitu. Ya, ikuti saja terus, dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu semakin lama semakin nyata, gitu. Ya, semakin lama semakin nyata. Jadi begini, saudara, segala pegangan kita yang lama tentang kepercayaan kita itu seperti diruntuhkan. Pegangan ini dalam arti adalah ajaran turun-temurun, saudara. Kalau dikatakan ajaran turun-temurun, itu termasuk ajaran para rasul itu, gitu. Jadi kan kebanyakan orang percaya zaman sekarang itu hanya terus mempelajari tulisan-tulisan mereka. Entah tulisan mereka itu sebetulnya sama seperti Ayub, ya. Kan sebetulnya kan dia cabut kan perkataannya kan. Dia tutup mulutnya gitu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, katanya begitu kan. Jadi dia tutup mulutnya. Gitu. Nah, jadi pemahaman dia tentang Allah itu yang terakhirnya itu harusnya kan fokus di situ. Padahal juga Tuhan kan tidak sebatas pengalaman Ayub. Sama juga Tuhan juga tidak sebatas pengalamannya para rasul. Jadi ada banyak hal yang ingin dituliskan oleh Paulus. Tetapi kan endingnya kan di kitab Filipi itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Berarti kan itu kan adalah gagasannya dia. Kan yang ku kehendaki ialah. Memang saudara ketika dia mengalami cintanya Tuhan gitu kan, mengalami kasihnya Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Jadi dia itu ingin boleh dikatakan menyamai Tuhannya gitu kan. Menyamai Yesus. Pada waktu itu kan pemahaman dia tentang Yesus kan boleh dikatakan tidak seperti yang pemahaman kita sekarang. Ya, jadi saudara, jadi istilahnya ajaran kita yang turun-temurun. Kebanyakan saudara kalau kita itu kalau seorang ahli teologi gitu ya. Seorang
yang sudah sekolah teologi ya, pasti itu seputar pengetahuan gitu. Tetapi yang bisa menceritakan bagaimana pada waktu itu pengenalan Paulus akan Tuhan, itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara kita nggak terlatih. Kita nggak terlatih dengan yang namanya belajar dari Tuhan langsung. Tidak terlatih. Karena kita itu selalu ditakuti, diintimidasi oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Gitu. Sejak dari dulu seperti itu, saudara. Coba di zaman Katolik, mana bisa orang sembarang baca Alkitab. Hanya pastor yang bisa. Nggak bisa orang menyelidiki tentang Alkitab. Gitu. Nah, jadi itu juga mempengaruhi banyak sekali terhadap orang-orang percaya. Padahal di dalam Alkitab itu sendiri dikatakan, Bapa sendiri, Allah sendiri akan ada di antara kita untuk mengajari kita. Tua, muda, besar, kecil. Tak perlu orang mengatakan, kenallah Tuhan. Karena mereka semua akan diajar oleh Allah itu sendiri. Di mana Allahnya? Jadi saudara, itulah sebetulnya satu penghalang, barrier gitu, yang harus kita runtuhkan, yang harus diruntuhkan oleh Tuhan. Ya, itulah yang membuat kita ini berani terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, ketulusan dan kemurnian hati kita gitu, dan ketaatan kita gitu, sangat dibutuhkan gitu. Demi kita bisa berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dibutuhkan itu ketekunan, ketulusan, ya, kemurnian hati kita dibutuhkan. Ya, jadi mentaati hal-hal kecil yang ditaruh dalam hati kita. Mulai apa namanya mendengarkan perkataan-perkataan yang ya bertentangan kadang-kadang dengan seringnya itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tidak seperti hal-hal yang lazim pada umumnya. Begitu ya seringnya ya. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana Daud ingin membangun bait suci, tempat atau istana untuk Tuhan. Kan itu kan nampaknya baik kan? Baik nampaknya. Makanya Nabi Nathan itu ketika dibilang seperti itu, wow itu baik, itu bagus, itu mulia itu. Ya kan apa salahnya sih? Kan gitu kan? Ya betul lah ya. Macam mana Tuhan? Jadi dia itu nggak senang tidur di istananya itu. Gitu. Karena saudara, hatinya Daud itu telah terpaut kepada Tuhan. Gitu. Dia melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu telah membawa dia sejauh itu menjadi raja. Gitu. Saya boleh bayangkan saudara, ketika dia tidur di kalau istilah dulu saudara di kasurnya yang empuk mungkin ya. Ruangan yang sangat tertata rapi, luar biasa gitu. Bayangkan istana raja. Pasti diberikan yang terbaik gitu saudara. Jadi saudara, tapi ketika dia tahu Tuhan itu ada di kemah gitu,
Kan kemahnya itu juga berpindah-pindah kan? Dulunya gitu kan. Jadi dia sangat yakin sekali dengan kehadiran Tuhan yang ada di sana. Jadi saudara, saya boleh membayangkan bagaimana dia turun dari eh, tempat tidurnya gitu, dia tidur di lantai. Karena perasaan hatinya itu gitu. Jadi ketika disampaikan kepada Tuhan, Tuhan malah tegur gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah modelnya kita ketika kita dibawa mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi segala gagasan kita itu diruntuhkan gitu. Ini baik kok. Yang baik belum tentu tepat menurut Tuhan gitu. Jadi kita mulai dibawa ke hal-hal itu, saudara. Itulah yang membuat kita harus bergantung sekali kepada Tuhan. Benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tidak hanya penampakan Tuhan telah disaksikan di Tiongkok, tetapi nama Tuhan yang Maha Kuasa pun telah disaksikan di semua bangsa dan di semua tempat. Mereka semua memanggil nama yang kudus ini. Berusaha untuk bersekutu dengan Tuhan dengan segala cara yang memungkinkan. Memahami kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan melayaninya secara kooperatif di dalam gereja. Inilah cara Roh Kudus bekerja yang menakjubkan. Jadi saudara, memang kita sedang dibangun oleh Tuhan. Jadi kita melayani sesuai dengan bagaimana Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu. Jadi penyembahan kita ketika kita bersekutu, kita mempersembahkan hasil daripada pengenalan kita akan Tuhan itu. Disinilah kita saling meneguhkan, saling menopang gitu, saling menguatkan gitu. Dengan perjalanan kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Jadi ibaratnya kita itu sedang membangun satu tubuh rohaninya Tuhan. Lewat kehidupan Tuhan yang masing-masing di dalam kita. Makanya saudara, kita itu akan mengalami pemisahan gitu. Seperti yang kemarin ketika kita melihat ya. Jadi sama seperti jemaat mula-mula, orang dikatakan kan di situ. Banyak orang takut bergabung dengan mereka katanya kan. Karena apa? Kekudusan Tuhan itu sangat nyata. Kan begitu saudara. Sangat kuat sekali. Bayangkan Ananias dan Safira itu kan. Dan banyak orang juga yang kalau nggak kuat ya mengundurkan diri gitu. Nah, jadi saudara, benar-benar saudara mengikuti Tuhan yang sekarang itu, ya kita semakin mengenali niat hati kita gitu. Benar atau tidak gitu. Tulus atau tidak gitu. Benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus enggak? Bahasa berbagai bangsa berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hanya ada satu roh. Roh ini menyatukan gereja-gereja di seluruh alam semesta. Dan roh ini sepenuhnya satu dengan Tuhan. Tanpa perbedaan sedikit pun. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan berbicara kepada kita masing-masing itu
tidak akan bertolak satu dengan yang lain gitu. Itu akan saling meneguhkan gitu. Jadi siapapun yang bicara, jadi begitu semakin kita tulus gitu hati kita. Mungkin ada orang yang misalnya ketika misalnya saya bicara hal yang baru misalnya gitu. Kalau kita memiliki hati yang tulus, gitu ya, Roh Kudus yang sama yang di dalam kita itu, yang satu itu, kalau kita memiliki hati yang tulus, tidak merasa diri kita benar, maka kita akan datang kepada Tuhan dan hati kita akan mantap, teguh gitu. Sehingga kita bisa mendengarkan kebenaran yang baru, sekalipun itu baru kita dengarkan gitu. Kita dengan mudah tenang saja menerimanya. Ya, itulah orang-orang yang jadi kumpulan ini atau aliran ini juga ada di tempat-tempat yang lain gitu. Yang memiliki hati yang tulus ini. Yang memiliki hati yang murni gitu. Semakin murni. Jadi semakin kita itu saudara memurnikan hati kita atau dimurnikan oleh Tuhan, maka kita juga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang murni. Sifatnya begitu. Terjadi pemisahan. Semakin kita menguduskan diri kita, maka kita akan menarik orang-orang yang menguduskan dirinya. Selalu demikian, saudara. Itu natural sebetulnya sifatnya seperti itu. Gitu. Tuhan akan membawa kita, akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tulus. Gitu. Tapi orang-orang yang tidak tulus, yang memiliki kecurangan dalam hatinya, kita akan langsung tahu. Langsung tahu, saudara. Dan kita akan dipisahkan dari orang-orang itu. Jadi ketika kita datang kepada orang-orang itu, kita akan tahu gitu. Nah, jadi seperti itulah caranya Tuhan bekerja gitu. Jadi di dalam kita masing-masing gitu. Makanya Tuhan katakan selalu ada upah bagi orang yang mencari Tuhan. Upahnya apa? Tuhan. Tuhan melalui siapa saja, saudara. Ya. Jadi saudara, jadi sering sekali kalau misalnya saya lihat hal-hal di itu ya. Kalau saya lihat kalau saya di YouTube itu ya, saya perhatikan gitu. Oh, seperti itu ya caranya Tuhan. Jadi setiap apa yang disampaikan orang itu, oh mulai ketahuan, mulai Tuhan tunjukkan. Oh ternyata orang ini juga sedang dimurtikan oleh Tuhan. Sedang ini gitu ya. Roh Kudus sekarang memanggil mereka dan suaranya membangunkan mereka. Suara ini adalah suara belas kasih Tuhan. Mereka semua memanggil nama yang kudus, Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka juga memberi pujian dan mereka bernyanyi. Tidak pernah ada penyimpangan dalam pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk bergerak maju di jalan yang benar. Mereka tidak mundur. Keajaiban demi keajaiban yang semakin besar. Ini adalah sesuatu yang sulit orang bayangkan dan perkirakan. Nah, saudara, kalau dulu mungkin saudara kita selalu membayang-bayangkannya. Akan terjadi lawatan Tuhan, ini begini seperti
38 tahun seorang yang lumpuh itu kan menantikan goncangan itu gitu. Masih banyak juga yang seperti itu. Itu sebabnya mereka menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga gitu. Karena mereka sudah mempetakan pekerjaan Tuhan. Tetapi sekarang ini kita boleh melihat, saudara, kita makin lama makin teguh hati kita berjalan di jalan yang benar. Sekalipun jalan ini belum pernah kita lalui sebelumnya. Bagaimana coba kita bisa melihat Tuhan? Bagaimana coba kita bisa mempertahankan perkataan misalnya, Tuhan menampakkan diri, Tuhan sudah datang, Dia diam di antara kita. Kita terus mengulang perkataan itu, saudara. Bahkan kita mendoakan, kita bersaksi. Hal-hal yang mustahil mulai kita lewati satu demi satu. Bagaimana sesuatu hal yang tidak mungkin, kita itu, anak-anak kita buat lagu gitu. Itu kan sesuatu yang gimana ya? Tapi ketika Tuhan menciptakan keadaan, sesuatu keadaan yang sulit bagi kita, Tuhan rubah itu. Gitu. Tadinya kita berpikir, bagaimana ya anak-anak kita lepas dari game, dari handphone gitu. Kadang-kadang kita malu rasanya gitu. Tetapi saudara, perlahan namun pasti. Gitu. Tuhan mengubahkan anak-anak kita. Gitu. Disitulah kita melihat keajaiban Tuhan. Gitu. Bagaimana nanti saudara, puji-pujian kita, tarian kita kepada Tuhan. Gitu ya. Bagaimana nyanyian-nyanyian sukacita, bagaimana roh, jiwa, tubuh, nyawa kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bagaimana nyanyian-nyanyian kemenangan, nyanyian-nyanyian kelepasan yang menghantam musuh, saudara. Nyanyian-nyanyian firman, saudara. Itulah nyanyian baru, saudara. Nyanyian baru lahir dari hubungan kita yang segar setiap hari dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Raja kehidupan di alam semesta. Dia duduk di atas tahta mulia dan menghakimi dunia. Perhatikan saudara, perkataan-perkataan ini saudara, kan kita nggak lihat ya, bagaimana, kan kita belum melihat Tuhan memerintah. Nampaknya kan belum takluk. Tapi tahukah saudara, ketika kita membaca ini, ketika kita mengaminkan ini saudara, maka alam pikiran kita ini akan berubah. Akan diruntuhkan. Jadi kalau selama ini perkataan iblis bilang begini, mana? Mereka diperintah, dunia ini diperintah oleh orang-orang yang licik. Yang mau menguasai dunia ini. Gitu. Tetapi begitu kita mengizinkan perkataan ini, saudara, kita terima, kita makan. Kita percayai. Maka di dalam pikiran kita ini akan berubah gitu. Ya, ini kebenaran, kira-kira begitu. Maka kita akan melihat, Tuhan akan tunjukkan kepada kita seperti awan sebesar telapak tangan. Kita seperti melihat hal yang kecil, kita mulai melihat kebingungan atau kesudahan daripada para pemimpin-pemimpin dunia ini gitu.
itu akan ditunjukkan kepada kita. Itu karena apa, saudara? Karena kita itu berani menerima perkataan ini. Gitu. Jadi dia menghakimi dunia, katanya. Jadi bukan lagi begini. Kita bukan lagi harus menunggu diri kita ini, harus dengan berani, dengan lantang memberitakan Injil. Kita pergi ke istana-istana raja-raja gitu, menyampaikan berita pertobatan kepada mereka. Ini bukan eranya nabi-nabi lagi, saudara. Justru, saudara, kita hanya menyampaikan firman. Disitulah kuasa Tuhan. Kuasa daripada perkataannya itu bekerja. Coba lihat perkataan Tuhan kepada perempuan Samaria. Kalau engkau mengerti, kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara. Kalau engkau mengenal dia yang berbicara kepadamu, niscaya engkau sudah minta kepadanya. Makanya saudara, murid-murid itu kan diajarkan sesuatu iman gitu. Ketika mereka heran dengan imannya Tuhan Yesus dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan itu sederhana sekali gitu. Dia mengajar pakai perumpamaan. Saudara, kalau ilmu berkhotbah itu, saudara, itu harus atur intonasi, saudara. Seperti dikatakan itu kadang-kadang harus mungkin belajar di cermin gitu. Harus mengatur bahasa gitu. Harus disertai dengan joke-joke segala macam. Pikir mereka bisa dengan dengan gagasan mereka bisa menyampaikan firman Tuhan itu. Mereka cakap, mereka fasih gitu. Apalagi dibumbui dengan tekanan-tekanan suara gitu. Pada umumnya kalau saudara perhatikan para pengkhotbah itu, saudara, waduh, sama saja. Karena mereka ya belajar ilmu yang sama. Bahkan mereka belajar ilmu menaklukkan orang lain. Ya. Tetapi saudara, kita tidak demikian. Bahkan kefasihan kita, kehebatan kita dalam mengatur kata-kata, itu disingkirkan oleh Tuhan. Jadi kita dilatih berbicara seperti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Gitu. Dia latih kita setiap hari. Jadi semakin kita itu biasa, semakin dia bebas bermanifestasi lewat kita. Gitu. Semakin kita biasa. Ya, kalau dulu kan harus kejar urapan gitu. Kalau sebelum orang karismatik, saudara, orang-orang di gereja yang lama, supaya dia itu pede bicara, dia minum apa dulu, saudara? Minuman keras dulu gitu. Baru dia pede bicara. Gitu. Dia berani ya, ngomong gitu kan. Kalau dulu kita, bahasa roh mungkin gitu. Berdoa gitu. Mengalami sesuatu. Ada hal yang mau disaksikan. Gitu. Tapi sekarang, saudara, justru kita harus semakin biasa di hadapan Tuhan. Gitu. Justru kita mengosongkan diri kita. Gitu.
Lalu Tuhan bebas berbicara apa yang mau dia sampaikan. Ya, dia duduk di atas tahta mulia dan menghakimi dunia, mendominasi semua, memerintah semua bangsa. Semua orang bertekuk lutut di hadapannya, berdoa kepadanya, mendekat kepadanya, dan berkomunikasi dengannya. Ya, itu terjadi. Terlepas dari sudah berapa lama engkau percaya kepada Tuhan, setinggi apapun statusmu atau sehebat apapun senioritasmu, jika engkau bertentangan dengan Tuhan di dalam hatimu, engkau harus dihakimi dan harus tersungkur di hadapannya, mengeluarkan suara permohonan yang menyakitkan. Inilah sesungguhnya menuai hasil dari tindakanmu sendiri. Jadi saudara, ketika muncul perasaan, ketika muncul kita merasa lebih, kita merasa sudah tahu tentang firman Tuhan gitu kan. Termasuk dengan mengetahui ini misalnya. Itu pun diruntuhkan oleh Tuhan gitu. Tandanya dari mana saudara? Kita itu telah merasa tahu. Kita nggak serius lagi duduk di kaki Tuhan. Itu saja tandanya. Yang paling simpel. Ketika kita mencari Tuhan, kalau kurang penundukan diri kita gitu, kalau rasanya tingkat lapar dan haus kita itu rasanya kurang gitu, itu akan kelihatan dari hari-hari yang kita lalui gitu. Apakah dunia ini sudah memikat hati kita? Tandanya adalah kita nggak duduk di kaki Tuhan dengan serius. Nah, maka kita akan mengalami apa namanya kayak ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kan pas ketika Elia itu di puncaknya. Kan pas waktu dia di puncaknya itu, saudara. Daud juga demikian, saudara. Ketika dia pas rasanya dia di puncaknya itu, saudara. Kan ketika dia sudah sampai di istana itu kan, dia pikir, saudara, dia bisa mengkotakkan Tuhan. Karena saudara gagasannya itu begini. Si Obed Edom itu kan 3 bulan katanya di situ. Dia punya gagasan gitu. Kalau aku bisa menahan tabut ini di sini, maka wow, kerajaan ini akan aman. Keturunanku pun, wah dia membayangkan saudara. Tentang keturunannya ke depan gitu. Dia seperti membangun sendiri gitu. Jadi bukan lagi Tuhan yang di atas. Itu yang dilihat oleh Tuhan yang mau ditunjukkan kepada dia. Jadi rasanya saudara pada waktu itu saudara ketika dia mendengarkan bahwa dia tidak bisa. Disitulah kita saudara ketika kita itu datang kepada Tuhan dan rasanya kita ada di puncaknya. Di situ tepat seperti itulah kita itu harus direndahkan kembali oleh Tuhan. Demi apa saudara? Demi kita itu tidak terperangkap jatuh ke dalam dosa yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Lucifer itu lupa kalau dia itu ciptaan. Gitu.
Elia demikian. Paulus demikian. Kalau Petrus itu, saudara, dia itu sudah banyak kali mengalami itu dan sudah mengenal jenis itu. Bahkan dia paling parahnya dia sudah pernah dikatakan iblis. Dia itu benar-benar banyak kali mengalami penghancuran. Apalagi ketika di apa namanya dihakimi oleh Paulus ya, rasul muda itu. Kan kabar tentang kemajuan pelayanan Paulus kan pasti tersiar, Saudara. Iya. Sementara Petrus itu hanya hanya memaintain gitu. Bayangkan Saudara, pada waktu itu kan sebetulnya kan dia sudah dipanggil ke bangsa-bangsa. Tapi kan dia kan tidak mau makan apa namanya? Binatang haram itu kan, tidak mau sembelih itu kan. Sebetulnya kan panggilannya itu kan untuk bangsa-bangsa. Kan di dalam hatinya pasti begini. Karena kan dia tetap ada di situ saja. Baru nanti ya dia menyingkir sampai paling terakhir dia di Roma lah. Tapi pelayanan Paulus, sudah sampai kemana-mana. Tetapi saudara, dia telah belajar untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan Tuhan atas dia. Seperti itu juga kita, saudara. Ya, jadi kita akan melihat bahwa Tuhan berdaulat di atas semua, atas hidup kita ini. Suara ratapan ini adalah suara orang yang disiksa dalam lautan api dan belerang. Dan itu adalah suara teriakan karena didera oleh gada besi Tuhan. Inilah penghakiman di hadapan tahta Kristus. Jadi jangan bayangkan lagi saudara penghakiman itu nanti. Ya kalau nanti ya gimana lagi saudara. Ada penyesalan yang sangat kuat. Tapi kalau sekarang saudara, kita mengalami penghakiman, berarti kita masuk kepada sudah ada di kehidupan kekal. Lebih baik Tuhan berterus terang sekarang daripada nanti. Lebih baik kita akui segala pelanggaran kita. Lebih baik kita minta Tuhan tunjukkan. Dan apabila Tuhan tunjukkan, jangan lari. Tetaplah di kaki Tuhan. Itulah nasihat Tuhan bagi kita. Tetaplah rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Peristiwa apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bisa menari di atas kesukaran kita, ketika kita bisa menyanyi lagu pujian di tengah penderitaan kita, kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan dalam hal itu. Kita sedang melayani Dia. Kita sedang diajar bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya sudah setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan gitu. Berhadapan muka dengan Tuhan. Maka kita periksa hati kita. Kita lihat hati kita. Apakah hati kita ini masih syarat dengan yang lain? Apakah di pikiran kita itu hanya ada masalah kita gitu? Kan kalau kita dirundung oleh masalah kita kan, muka kita jadi muram kan? Lalu kita datang kepada Tuhan.
Pastikan yang pertama, kenapa mukamu muram? Disitulah kita berperkara dengan Tuhan. Jadi semua hal-hal yang kita meninggikan diri kita, disitulah kita dihakimi. Perasaan kita benar, perasaan kita sudah tahu. Lalu Tuhan menunjukkan masalah yang diakibatkan oleh perasaan tahu kita itu. Lalu kita datang sama Tuhan. Tetapi ketika begitu kita sudah sampai di hati yang tulus kembali gitu ya. Ya Tuhan, saya nggak tahu gitu. Saya minta ampun Tuhan. Oke? Oh, rasanya kita menangis, rasanya kita malu di hadapan Tuhan. Tetapi tak berapa lama setelah itu kita mulai melihat senyumnya Tuhan. Ya. Kalau kita boleh mendengarkan perkataan Tuhan kepada kita, kiranya hatimu tetap seperti itu. Bahwa engkau tak bisa hidup tanpa aku. Kita akan mendengarkan perkataan, tahukah kamu, engkau selalu ada di hatiku. Tapi, apakah aku selalu ada di hatimu? Oh, sudah ketika kita mendengarkan perkataan itu, rasanya kita aduh. Rasanya kita mau minta ampun terus. Lalu Tuhan menenangkan kita kembali. Oke. Lalu kita keluar dari hadapan Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita. Sesudah berkali-kali kita dipukul. Sesudah berkali-kali kita dihakimi di tahtanya Kristus. Pasti dong hati kita menjadi lembut ya. Pasti kita akan makin berhikmat kan. Pasti kita akan hati-hati kan. Pasti kita akan waspada kan. Itulah artinya hidup di hadapan Tuhan. Benar-benar kita hidup di hadapan Tuhan. Masih ingat Hosea pasal 6 itu? Pasal 6 atau pasal 3? 6 ya. Ayat 1 sampai 3. Dialah yang telah menerkam dan membalut kita katanya ya, menyembuhkan kita. Sudah 58 ya. Satu paragraf lagi. Beberapa orang takut, beberapa orang memendam hati nurani yang dipenuhi rasa bersalah. Beberapa waspada, beberapa memastikan diri mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bertobat dan memulai yang baru. Merasa sangat menyesal. Beberapa orang menangis getir dalam kesakitan. Beberapa melepaskan segalanya dan mencari dengan putus asa. Beberapa orang memeriksa diri mereka sendiri dan tidak berani lagi bertindak liar. Beberapa segera berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Beberapa memeriksa hati nurani mereka sendiri. Bertanya mengapa hidup mereka tidak bisa maju. Beberapa orang masih merasa bingung. Beberapa melepaskan belenggu kaki mereka dan maju dengan berani. Memegang kunci dan tidak mau kehilangan waktu untuk memikirkan tentang hidup mereka. Beberapa orang masih ragu-ragu dan tidak jelas tentang penglihatan. Beban yang mereka pikul dan bawa dalam hati mereka memang berat. Saya akhiri sampai di sini, saudara. Ini di halaman 7 dari bab 8 ya, di handphone saya. Saudara, semua tadi dikatakan itu terjadi di neraka katanya. Jadi konsep tentang neraka. Tidak seperti yang dulu lagi. Tuhan jelaskan gitu loh. Karena konsep tentang sorga juga Tuhan jelaskan.
konsep tentang tempat tinggal Tuhan pun Tuhan jelaskan. Makanya ada istilah, kamu tidak akan keluar dari sana. Jadi ibaratnya saudara, di dalam kita ketika kita masuk ke dalam penghakiman ini, saudara, semua dihakimi. Jadi penghakiman ini, saudara, untuk menunjukkan seberapa banyak kita itu boleh mengalami Tuhan itu, saudara. Jadi ada yang bingung tadi katakan, ada yang ragu-ragu, ada yang dengan yakin mantap gitu. Tapi ada juga yang belum, masih dia diikat oleh dunia ini. Ketika dia mengetahui kebenaran, dia lepaskan ikatan itu gitu. Dia berjuang dengan tekad. Itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tahukah saudara kenapa orang-orang, jadi ketika mungkin di dunia ini mereka tidak dihakimi. Tapi ada istilahnya saudara, mereka dihakimi nanti di akhirat katanya. Seorang pembunuh tidak akan pernah tenang hidupnya. Itu karena apa? Dia dikejar-kejar. Ya. Jadi saudara, seperti itulah kita itu dihakimi. Jadi ketika sekarang ini kita mendapatkan kebenaran daripada perkataan Tuhan. Disitulah kita saudara harusnya sangat mengucap syukur sekali. Kita sangat beruntung. Gitu. Tuhan telah membawa kita sejauh ini. Jadi kita akan melihat sendiri pertumbuhan kita, saudara. Saudara, semangat kita untuk hidup itu sangat kuat sekali. Baik, saudara. Sudah lewat ya. Kita lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh, kami mengucap syukur kami boleh mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah dari-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik saudara, puji Tuhan semua. Sampai ketemu besok ya. Tuhan memberkati.